Vive l'Indonésie, vive la France, vive notre amitié. Bersama-sama kita akan berhasil. Wih, ada kabar gokil nih dari kancah internasional. Baru aja, tepatnya hari Jumat 23 Januari 2026, Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, baru aja mendarat cantik di Paris buat nemuin sohib lamanya, Presiden Emmanuel Macron. Bukan cuma sekedar mampir makan croissant di pinggir jalan ya, pertemuan di Istana Elysee ini benar-benar jadi sorotan media, mulai dari Jakarta sampai ke pelosok Prancis. Penasaran apa aja hasil deep talk dua pemimpin keren ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. 1. Bromance level pro. Jujur Li, vibes pertemuan mereka itu udah kayak bestie lama yang akhirnya ketemu lagi. Media Prancis Le Monde bahkan nyebut kalau chemistry Prabowo dan Macron itu sangat chaleureux, alias anget banget. Macron nyambut Pak Prabowo langsung di depan teras Istana Elysee dengan jabat tangan yang erat dan senyum lebar. Gak ada kaku-kakunya, malah kelihatan kayak dua kawan lama lagi diskusi penting. Ini bukan cuma formalitas protokol, tapi kode kalau hubungan Indonesia-Prancis lagi masuk ke golden era, alias lagi sayang-sayangnya loh. Bukan cuma Rafale, tapi Giga Project Alutsista Aero. Kalau dulu kita cuma ngomongin jet tempur Rafale, sekarang makin next level. Kabarnya pembahasan kali ini masuk ke tahap realisasi kapal selam Scorpène yang bakal dibangun bareng PT PAL. Media di sana bilang, Prancis pengen Indonesia jadi hub pertahanan mereka di Asia Tenggara. Jadi kita nggak cuma beli barang, tapi juga dapat ilmunya. Transfer of technology ini yang bikin kita makin mandiri. Sat-sat banget kan? Tiga, food security, Pak Prabowo's favorite topic. Nah, di Paris, beliau ngajak Prancis buat kolaborasi di bidang riset pertanian modern. Prancis yang punya teknologi pertanian canggih di Eropa, diajak buat bantu bikin food estate kita makin oke. Intinya, kita pengen rakyat Indonesia makan enak dan cukup tanpa harus terus-menerus bergantung sama impor. Mantap! 4. Investasi hijau dan nikel, rebutan dunia. Ternyata Prancis nggak mau ketinggalan kereta tuh soal hilirisasi nikel di Indonesia. Mereka janji bakal guyur investasi buat pabrik baterai kendaraan listrik. Kenapa? Karena Eropa lagi butuh banget itu buat transisi energi hijau. Jadi, Pak Prabowo pinter banget nih mainin kartu nikel kita buat narik investor gede dari Eropa. 5. Suara Indonesia buat perdamaian dunia. Gak cuma ngomongin bisnis, mereka juga bahas isu global yang lagi panas. Dari urusan Gaza sampai Ukraina. Pak Prabowo tetap konsisten dengan prinsip bebas aktif. Beliau dapat apresiasi dari Macron karena Indonesia selalu jadi penengah yang adem dan berwibawa di kancah internasional. Respect! Kesimpulannya, kunjungan ini ngebuktiin kalau Indonesia di bawah Pak Prabowo makin punya taring di mata dunia. Kita nggak lagi cuma jadi penonton, tapi jadi pemain kunci yang diperhitungin sama negara-negara besar kayak Prancis. Gimana menurut kalian guys? Apakah kolaborasi Indo-Prancis ini bakal bikin kita makin menyala abangku? Atau ada hal lain yang kalian tunggu-tunggu dari hasil pertemuan ini? Jangan lupa dukung channel ini. Suka sama info-info diplomasi yang dibungkus dengan gaya santai kayak gini? Jangan cuma dibaca doang. Yuk, like video atau artikel ini kalau kamu bangga sama Indonesia. Komen di bawah apa pendapat kamu soal kerjasama Indonesia-Prancis ini. Share ke grup WhatsApp keluarga atau tongkrongan, biar makin banyak yang tahu Indonesia lagi on fire. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan berita-berita paling update, paling viral, dan paling asik dari seluruh dunia. Sampai ketemu di bahasan seru berikutnya. Ara Fuar.